Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika untuk kalian di SD, SMP, ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking atau HOTS ataupun non-routine problem ya. Cocok untuk kalian yang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba, kompetisi ataupun olimpiade ya. Tentu untuk teman-teman di SMA yang persiapan untuk mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya pada tes skolastik di UTBK, dan juga untuk teman-teman di SD kelas 5, SMP kelas 8 ataupun di SMA kelas 11 yang sedang persiapan untuk tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving maths problem pada soal yang ke-19. Oke, perhatikan. 5 buah kursi ditata berjajar ya. Terdapat 5 orang yang harus duduk pada kursi-kursi tersebut. 2 orang di antara 5 orang tersebut tidak boleh duduk saling bersebelahan. Pertanyaannya adalah tentukan ada berapa cara duduk dari kelima orang tersebut pada kursi yang disediakan. Jadi ini permasalahan kombinatorik ya. Jadi ada 5 buah kursi ditata berjajar, terdapat 5 orang yang harus duduk pada kursi tersebut, tapi diberi constraint atau diberi pembatas 2 orang di antara 5 orang tersebut tidak boleh duduk saling bersebelahan. Yang ditanyakan ada berapa cara duduk dari kelima orang tersebut pada kursi yang disediakan ya. Oke, kita coba nanti tempat duduknya itu kita beri tanda ya. Tempat duduk atau kursinya itu kursi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kursi kelima. Nanti 5 orang yang akan duduk itu misalkan kita beri nama nanti A, B, C, D, dan E. Jadi si A, si B, si C, si D, dan si E. Sementara 2 orang yang tidak boleh duduk bersebelahan, nanti kita beri penanda bahwa 2 orang itu adalah A dan B. Ini yang nanti tidak boleh duduk bersebelahan ya. Jadi sementara yang lain bebas ya untuk C, D, dan E. Jadi A dan B ini tidak boleh duduk saling bersebelahan. Sekarang kita mulai dari kemungkinan pertama itu dengan cara kita menempatkan A itu duduk di kursi pertama ya. Ini A ya. Berarti kalau A itu duduk di sini, bolehkah A itu nanti duduknya di kursi yang nomor 2 ini? Ya. Nah, tentu tidak boleh ya. Nah, berarti B itu boleh duduknya di kursi ketiga, keempat, ataupun kelima. Jadi sekali lagi, kalau A duduk di kursi yang pertama, maka B itu bisa duduknya adalah di kursi ketiga, keempat, atau kelima, karena tidak boleh bersebelahan dengan A. Oke, berarti yang bisa menempati tempat duduk atau kursi yang kedua itu berarti C, D, atau E ya, si C, si D, atau si E. Berarti nanti tempat duduk yang kedua itu bisa diisi dengan 3 cara ya. Jadi bisa diisi dengan 3 cara. Cuman nanti yang duduk itu cuman 1, berarti masih sisa 2 orang nanti ya. Kalau tidak si C, si D, atau si E, 2 orang di antara 3 itu. Yang 1 duduk di situ. Nah, berikutnya karena sudah ada 2 orang yang menempati kursi 1 dan menempati kursi 2, yaitu si A dan di antara C, D, dan E, maka masih ada 3 orang lagi yang akan menempati kursi ketiga, keempat, dan kelima. Karena masih 3, taruhlah misalkan yang ditempati dulu adalah kursi yang ketiga, berarti di sini ada 3 cara untuk bisa menempati tempat duduk
3 karena yang 2 orang sudah menempati kursi 1 dan kursi 2. Nah, nanti di sini dari 3 orang itu 1 menempati. Nah, berarti tinggal 2 orang yang akan menempati tempat duduk keempat atau kelima ya. Nah, sekarang karena masih 2 orang untuk kursi yang keempat berarti ada 2 kemungkinan ya, orang yang pertama atau kedua. Sehingga ini menempati 1, tersisa 1 orang lagi yang dipastikan akan menempati tempat duduk ke-5. Sehingga dengan alternatif yang pertama ini kita bisa dapatkan cara duduk. Nah, ini sesuai dengan kaidah pengisian tempat ya, berarti dikalikan ya. 3 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ada 18 cara untuk kalau A posisi duduknya adalah di kursi 1 ya. Jadi ada 18 cara. Yaitu yang pertama, yang menempati kursi kedua itu pilihannya antara C, D, dan E. Jadi ada 3 cara menempati 1. Tinggal 3 orang lagi yang bebas di sini. Berarti kalau yang ditempati dulu kursi yang ketiga berarti ada 3 cara. Duduk 1 di sini, tinggal 2. Ini 2 cara. Duduk 1 berarti ini tinggal 1 orang ya. Oke. Berarti kemungkinan yang kedua, si A itu menempati kursi yang kedua. Nah, kalau A menempati kursi yang kedua, berarti B tidak boleh menempati kursi 1 ataupun tidak boleh menempati kursi 3 agar tidak bersebelahan. Jadi B bisa menempati kursi 4 atau kursi kelima ya. Oke, dengan cara yang sama berarti nanti untuk mengisi kursi yang pertama ini karena B tidak boleh berarti ada 3 orang yang bisa menempati di sini yaitu C, D atau E. Berarti ada 3 cara. Cuman 1 orang yang akan menempati. Sehingga dari 3 orang itu untuk menempati kursi ketiga tinggal 2 orang. Berarti ada 2 cara di sini. Sisa 1 ya. Sisa 1 ya, kalau di sini tempatnya B duduk ditambah 1 ini berarti untuk menempati kursi keempat ada 2 orang Mas Ian. Berarti ada 2 cara yang menempati 1. Nah, tinggal kursi kelima 1 orang yang menempati berarti 1 cara ya. Sehingga kalau kita hitung untuk alternatif yang kedua ini ada 3 kali 2 kali 2 kali 1 cara. 3 kali 2 6 dikali 2 12 ya. Berarti ada 12 cara untuk banyaknya cara duduk jika A itu menempati kursi di nomor yang kedua. Bergeser berikutnya ya. A menempati kursi yang ketiga. Tentu B tidak boleh duduk di kursi kedua ataupun tidak boleh duduk di kursi keempat karena tidak boleh bersebelahan. Jadi tempat duduknya B itu di kursi yang pertama atau kursi yang kelima ya. Oke, dengan cara yang sama berarti C, D, dan E itu bisa mengisi dulu kursi yang kedua ya. Berarti ada 3 orang, berarti ada 3 cara. Nanti menempati di sini 1, sisa 2 orang ya. Berarti tinggal 2 orang yang memperebutkan kursi yang keempat untuk diduduki. Nah, tempat yang menduduki nanti 1 orang. Berarti masih ada 1 orang lagi ditambah B yang bisa menduduki kursi 1 dan kursi 5. Misalkan kursi 1 dulu yang ditempati karena tinggal 2 orang berarti 2 cara. Nanti menempati di sini 1 dan terakhir kursi yang kelima tinggal 1 orang berarti 1 cara ya. Oke. Berarti pada alternatif yang ketiga ini ada 2 kali 3 kali 2 kali 1 cara ya. Atau 2 kali 3 itu 6 dikali 2 12 kali 1 12 ya. Oke. Jadi banyaknya cara duduk dengan ketentuan A tidak boleh bersebelahan dengan B, di mana A menempati kursi yang ketiga itu sebanyak 12 cara. Sekarang kita bergeser, kalau A duduk di kursi yang keempat, berarti B tidak boleh duduk di kursi ketiga dan tidak boleh duduk di kursi yang kelima. Nah, ini sebenarnya sudah sesuai dengan cara yang pertama tadi ya. Oke, berarti yang kedua. Berarti B itu duduknya ada di sini ya. Oke, sekarang berarti C, D, dan E bisa memperebutkan untuk mengisi tempat duduk yang ketiga. Ada 3 orang ya, berarti menempati ini, tapi yang duduk di sini nanti 1. Masih sisa 2 orang, menempati kursi yang kelima itu ada 2.
yang duduk 1 berarti masih sisa 1, dan B nanti memperebutkan kursi yang pertama. Misalkan masih 2 berarti ditempati 2, menempati 1, terakhir kursi yang kedua 1 orang ya. Nah, tentu di sini kalau kita hitung ada 2 kali 1 kali 3 kali 2. 2 kali 1 2 kali 3 6, 6 kali 2 12. Berarti untuk alternatif yang keempat ini ada 12 cara, dimana kalau A itu duduk di kursi yang keempat ya. Terakhir kalau A duduk di kursi yang kelima, berarti B tidak boleh duduk di kursi 4 ya. Berarti posisi duduk B yang diperbolehkan di kursi 1, 2, 3. Nah, tentu berikutnya C, D, dan E mengisi dulu kursi yang nomor 4 karena ada 3 orang, ada 3 cara di sini nanti ya. Yang nempati 1 berarti masih sisa 2, bergabung dengan B ada 3 orang untuk bisa menempati kursi 1, 2, dan 3. Misalkan kursi 1 dulu yang ditempati karena 3 orang, berarti ada 3 cara, duduk 1, kemudian sisa 2 menempati kursi 2, 2 cara, duduk 1 ya, berarti tinggal 1 di kursi yang ketiga. Sehingga ada 3 kali 2 kali 1 kali 3, 3 kali 2 6, 6 kali 1 6, 6 kali 3 18 cara. Nah, sudah ya, seluruh kemungkinan sudah kita gambarkan di sini. Berarti banyak cara duduk seluruhnya kalau di total berarti 18 ditambah 12 30, ditambah 12 42, ditambah 12 54 ya, ditambah 18 72. Berarti ada 72 cara duduk di mana A dan B tidak boleh saling bersebelahan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini betul-betul belajar kombinatorika ya. Oke. Senang membersamai kalian. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada solving maths problem pada soal yang ke-20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.